Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tuftahu lana futuhal arifin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Pemirsa TV El Sinta, kembali bersama dengan saya Ustadz Darmawan. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan berbanyaklah istighfar dan kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Di sini ada kalimat fasabbih, maka bertasbihlah. Ya Muhammad, bertasbihlah. Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW dengan ucapan Subhanallah. Kemudian lanjutan ayatnya adalah wa bihamdi rabbika. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW dengan jawaban wa bihamdihi. Setelah itu wastaghfir, meminta ampunlah kepada Allah. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW dengan ucapan astaghfirullah innahu kana tawwaba. Kemudian bertaubatlah. Ada kata-kata taubat di sana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Maka Rasulullah SAW menjawab dengan wa atubu ilaih. Maka ada dalil yang menyatakan bahwa kita disuruh untuk bertasbih, bertahmid, kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bunyinya bagaimana? Yaitu subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini terjadi di waktu ketika dekat ajalnya Rasulullah SAW surah ini turun. Maka ketika surah ini turun, Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah SAW itu sedih sekali. Sangat-sangat sedih. Ya, kemudian Abu Bakar ikut menangis. Kenapa? Karena ini pertanda bahwa ya, ajalnya Rasulullah SAW itu akan segera datang. Maka surah ini ya, kita disuruh untuk memperbanyak tasbih, tahmid, kemudian istighfar. Setelah itu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya iblis itu paling takut dengan kata-kata istighfar. Fa inna iblisa, sesungguhnya iblis, qala, berkata iblis. Apa kata iblis? Ya, ahlaktun nas, aku hancurkan manusia bil maksiat, yaitu dengan perbuatan maksiat. Jadi iblis katakan, iblis bisa menghancurkan manusia itu apabila manusia berbuat maksiat. Maksiat itu adalah dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kufur. Kufur, dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia kufur dan ingkar, itu adalah lawan daripada takwa. Takwa adalah menjalankan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah. Sementara ketika maksiat dan kufur, kebalikannya. Dia jalankan larangan Allah, dia tinggalkan perintah Allah. Itulah orang-orang yang kufur, yang suka berbuat dosa, yang suka berbuat maksiat. Maka iblis sampaikan, ya, iblis hancurkan manusia itu
dengan berbuat dosa, dengan berbuat maksiat, dengan kekufuran, yaitu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya, wa ahlakuni, dan iblis mengatakan manusia bisa menghancurkanku, yaitu dengan bil istighfar wa bila ilaha illallah. Perbanyak istighfar, bukan sekedar di lisan saja. Ya, bukan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim hanya di lisan, tetapi diucapkan dan diresapi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Mulut kita berucap, hati dan pikiran kita meresapi. Insya Allah ketika ini dilaksanakan, tidak terasa air mata kita akan menetes, dan disitulah Allah akan memberikan ampunannya. Disinilah iblis takut, ya, iblis akan hancur ketika kita berucap istighfar. Rasulullah SAW itu tidak kurang dari 70 kali dalam sehari semalam mengucapkan istighfar. Bagaimana kita sebagai umatnya? Dan perbanyak la ilaha illallah, ini merupakan kalimat tauhid yang tertinggi. Pemirsa, cukup sampai di sini pada pertemuan ini, dan jangan kemana-mana. Insya Allah kita akan kembali pada segmen berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa, kita kembali dengan saya Ustadz Darmawan melanjutkan yang sebelumnya, yaitu tentang istighfar, ya, keutamaan istighfar dan kalimah-kalimah thayyibah yang lainnya. Tadi sudah saya sampaikan, ya, fa inna iblisa, sesungguhnya iblis, qala, berkata iblis. Apa kata iblis? Ya, ahlaktun nas, aku hancurkan manusia itu, ya, bil maksiyah, dengan maksiat. Tetapi iblis juga memberitahu kepada kita kuncinya. Kita sebagai manusia bisa untuk menghancurkan iblis. Apa kata iblis? Wa ahlakuni, manusia bisa menghancurkan aku bil istighfar wa bila ilaha illallah. Betapa tidak hancur itu iblis. Kenapa? Ketika umat manusia berbuat dosa, mulai dari mereka itu akil baligh, ya, sampai pada waktu mereka berbuat dosa, kemudian tidak diberikan azab secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah masih tunggu manusia itu untuk bertobat. Ketika manusia itu bertobat kepada Allah, maka Allah ampunin dosa mereka, ya, seakan-akan mereka tidak pernah berbuat dosa sebelumnya. Sebagaimana contoh yang dilakukan oleh orang tua kita, yaitu Adam alaihissalam. Ketika berbuat dosa, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana permohonan ampun orang tua kita Adam alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan ucapan la ilaha illa anta zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Ini merupakan taubatnya Nabi Adam. Ada taubat yang lainnya, yaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bagaimana dengan taubatnya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tetapi perbedaan antara kita umat Nabi Muhammad SAW dengan umat-umat terdahulu, ketika umat-umat terdahulu itu berbuat dosa, langsung pada saat itu juga Allah azab. Ya, bagaimana dengan umat Nabi Musa ketika dilarang untuk pergi keluar pada hari Sabtu mencari ikan di laut, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
tetapi mereka tetap pergi keluar dari rumah mereka, berangkat ke laut untuk mencari ikan, maka Allah kutuk mereka, kunu kirodatan khosiin. Mereka jadi monyet atau kera-kera yang rugi. Mufassir mengatakan di antara mereka itu yang tua-tua umurnya itu mereka menjadi hanazir, menjadi hinzir, yaitu menjadi babi mereka. Dan yang muda umurnya mereka menjadi kirdun, menjadi monyet. Langsung pada saat itu juga Allah berikan hukuman dan azab kepada mereka apabila mereka itu berbuat kesalahan. Namun berbeda dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda sekali. Ketika umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berbuat dosa, Allah tidak langsung mengazabnya. Tidak langsung diturunkan azab pada saat itu. Namun Allah tunggu dulu taubat mereka. Allah tunggu dulu mereka itu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa arti dari taubat itu? Arti dari taubat adalah kembali. Ketika kembali, yaitu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu langkah kita kembali kepada Allah, maka 10 langkah Allah kembali kepada kita. Berarti Allah lebih duluan menunggu kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyaklah istighfar. Astaghfirullahaladzim. Boleh juga kita gunakan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Boleh juga kita gunakan astaghfirullahaladzim li wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Kita minta ampun kepada Allah atas diri kita sendiri, minta ampunkan juga atas dosa-dosa kedua orang tua kita, dan juga kita minta ampun juga atas dosa kaum mukmin dan mukminat, yaitu kaum muslimin dan muslimat semuanya. Yes. Pemirsa El-Sidra TV, kita akan lanjutkan pada episode berikutnya. Kembali lagi bersama saya Ustadz Darmawan. Mari kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang istighfar dan kalimah-kalimah thayyibah yang lainnya. Ketika pertolongan Allah itu datang, dan Fathu Makkah, kemudian yang disebut dengan Fathu Makkah, ada juga Sairul Bilad, Fathu Sairul Bilad, yaitu dibukanya seluruh negara dan kota pada masa itu. Apa yang dibuka? Yaitu alaihi minal ulum, yaitu yang dibuka dari ilmu-ilmunya. Yang tadinya mereka tidak beriman kepada Allah, setelah itu mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari negeri Yaman ada 40 orang laki-laki, ada yang mengatakan itu sampai 700 orang. 700 orang mereka itu yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka itu masuk ke dalam agama Allah itu secara berbondong-bondong, secara massal, secara jumlah yang luar biasa banyaknya. Ada ulama mengatakan bahwa jumlahnya itu 700 orang. Ketika mereka itu berbondong-bondong datang, kemudian mereka mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian mereka mengucapkan kalimat tauhid, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Ketika 700 orang yang menyebutkan kalimat itu bergema dan suara itu bergelombang yang sangat luar biasa. Kita dilihat pada masa itu, yaitu mereka masuk ke dalam agama Allah
secara berbondong-bondong. Kemudian mereka berucap subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Kemudian mereka mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah yang lainnya. Itu bukti bahwa mereka itu benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saudara dan pemirsa El Sinta TV rahimakumullah, ya, memang di dalam hidup kita ini seharusnya itu kita selalu zikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan-ucapan yang banyak sekali, yaitu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat thayyibah seperti subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ada juga kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tetapi ketika ada yang bertanya, Ustadz, kalimat apa yang paling bagus yang harus saya ucapkan di dalam hidup saya? Adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kenapa kalimat tauhid seperti ini yang harus diucapkan? Karena ketika diucapkan, iblis itu hancur. Iblis hancur dengan kalimat la ilaha illallah. Maka ketika dikumandangkan azan itu, ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika azan dikumandangkan, itu iblis laknatullah alaih lari terbirit-birit. Dia lari sekencang-kencangnya. Kemana iblis lari? Dia akan masuk ke dalam kamar mandi, yang kamar mandinya itu ada lubang klosetnya. Jadi iblis tinggal di dalam lubang kloset itu. Maka ketika kita mau masuk ke dalam kamar mandi itu, dianjurkan untuk mengucapkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Baca doa sebelum kita masuk ke dalam kamar mandi. Kenapa demikian? Karena itu memang lubang kloset, tempatnya iblis. Maka perbanyak kita mengucap kalimat thayyibah, la ilaha illallah terutama. Kemudian istighfar. Kenapa istighfar dan la ilaha illallah? Karena la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, dakhalal jannah. Ini yang berbicara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya hanya menyampaikan, barang siapa yang mengucapkan di akhir hayatnya itu kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan jaminan, ya, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas kita, yaitu sebagai umatnya, yaitu umat yang dicintai oleh Allah, yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mulutnya yang selalu basah dengan ucapan istighfar, memohon ampun kepada Allah, dan mulutnya juga selalu basah dengan kalimat tasbih, mulutnya selalu basah memuji kepada Allah, dan juga mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Pemirsa TV El Sinta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita cukupkan segmen pada saat ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan juga bermanfaat bagi pemirsa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.